Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Friska Yotani, Nafisa Faujiah, Rian Akbar, Silmi Zalmiati, Seni Indah Lestari, Deva Mukita, dan Indriani Lestari akan memaparkan sebuah materi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kotak 33 yang berisikan hanya anak yang sedang dididik berada di dalam situasi pendidikan saja yang disebut anak didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Friska ingin menyampaikan tentang materi situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu berlangsung dalam situasi pergaulan. Apabila dalam suatu pergaulan antara orang dewasa dengan anak didasarkan atas suatu tujuan pendidikan, maka situasi pergaulan yang tercipta itu adalah situasi pendidikan. Situasi pendidikan ini merupakan situasi yang istimewa dan khusus, karena situasi ini merupakan suatu perubahan dari situasi pergaulan. Nah, situasi pendidikan itu merupakan situasi pergaulan yang diciptakan dengan sengaja karena ada satu tujuan pendidikan yang dicapai. Ada suatu nilai yang hendak disampaikan kepada anak sebagai anak didik dari seorang orang dewasa, yaitu yang di dalamnya ada orang tua dengan guru sebagai pendidik. Nah, misalnya itu seorang ibu menyuruh anak perempuannya itu untuk mencuci piring, didasari oleh suatu tujuan agar anaknya itu disiplin dan mandiri. Hal itu merupakan situasi pendidikan. Dalam hati ibunya itu terdapat suatu tujuan. Aku itu harus mendidik anak saya agar ia memiliki disiplin dalam kehidupan. Yang dihadapinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Lestari akan melanjutkan pemaparan materi yang tadi dijelaskan oleh Friska, yaitu seluruh kegiatan dalam situasi pendidikan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan pendidik harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Di dalam situasi pendidikan tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan dengan coba-coba. Jadi situasi pendidikan adalah suatu keadaan di mana terjadi komunikasi interaktif antara orang dewasa dengan anak, antara orang tua dengan anaknya, antara guru dengan muridnya, yang secara sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu menjadi manusia dewasa. Dan bisa kita buktikan atau bisa kita lihat pada guru yang sedang mengajar muridnya. Itu salah satu tujuan agar guru bisa melatih muridnya menjadi manusia yang dewasa. Kemudian dalam situasi pendidikan terdapat komponen-komponen seperti pendidik, anak didik, tindakan pendidik atau alat pendidikan, dan kewibawaan. Maka dari itu dalam situasi pendidikan sangat berpengaruh terhadap lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab. Secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi pertama lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Fungsi kedua lingkungan pendidikan adalah mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peran-peran tertentu dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Lestari sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi yang berjudul Ragam Bentuk Lingkungan Pendidikan,
Yang pertama, pendidikan di dalam lingkungan keluarga atau bisa disebut lingkungan pendidikan informal. Masuk kepada pengertian keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Mengapa disebut sebagai lingkungan pendidikan pertama? Karena disinilah anak mengenal dunia pertama kalinya, mulai dari mengenal siapa ayah dan ibunya, bagaimana kehidupannya, dan lain sebagainya. Dan anak berada di dalam lingkungan keluarga mulai sejak usia dini. Kemudian masuk kepada fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang pertama sebagai fungsi edukasi. Fungsi ini berkaitan dengan keluarga sebagai wahana pendidikan, khususnya pendidikan bagi anggota keluarga lainnya. Fungsi ini tidak sekedar menyangkut pelaksanaannya saja, melainkan menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya pendidikan, penyediaan sarananya, pengawasan wawasannya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya pendidikan keluarga. Contohnya yaitu orang tua memberikan edukasi kepada anak, kemudian memberikan rasa kasih sayang di dalamnya, atau mengarahkan anak kepada hal-hal yang positif. Dan kemudian yang kedua, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi dapat diartikan sebagai belajar sosial. Artinya anak mempelajari nilai-nilai sosial di dalamnya. Dan keluarga merupakan lingkungan pertama kalinya yang memperkenalkan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian keluarga menjadi penghubung antara anak dengan kehidupan sosialnya, mulai dari pembiasaan nilai-nilai norma sosial. Dan di dalam keluarga lah pertama kali berlangsungnya proses memanusiakan manusia atau bisa disebut dengan humanisasi. Contohnya yaitu keluarga, ayah atau ibunya mengenalkan betapa pentingnya menghargai kepada sesama meskipun beda agama, ras, suku, atau bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Fauzia. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan fungsi proteksi, yaitu fungsi perlindungan. Dengan fungsi ini, keluarga berfungsi sebagai tempat memberi rasa aman, nyaman, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga sehingga memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan pangan, dan lain-lainnya. Perlindungan mental dimaksudkan supaya orang itu tidak kecewa, frustasi, karena mengalami konflik yang mendalam dan berkelanjutan yang disebabkan kurang pandai dalam mengatasi masalah hidupnya. Perlindungan moral. Perlindungan moral perlu dilakukan supaya anggota keluarga menghindarkan diri dari perbuatan jahat dan buruk. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi afektif perasaan, yaitu fungsi ini mendorong keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga lainnya, masyarakat, serta lingkungan. Fungsi ini dicurahkan dari orang tuanya melalui interaksi kasih sayang dan kehangatan sehingga memberi suasana keluarga yang harmonis dan saling memberi kasih sayang di antara anggota lainnya. Terus ada fungsi religius. Fungsi ini mendorong keluarga sebagai wahana pembangunan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan ajaran agamanya. Tujuannya bukan sekedar untuk menganut kaidah-kaidah beragama, melainkan sebagai hamba yang sadarkan kedudukannya sebagai makhluk yang diciptakan dan dilimpahi nikmat tanpa henti. Terus ada fungsi ekonomi. Fungsi ini mendorong keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi fisik dan materi yang sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Fungsi ini meliputi dengan pencarian nafkah, perencanaan, serta pemanfaatan dan pembelajarannya. Terus ada fungsi rekreasi. Keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Keadaan ini dapat dibangun melalui kerjasama di antara anggota keluarga yang adanya saling percaya, saling menghormati, mengerti, dan saling mengagumi. Baik, keluarga sebagai lingkungan pendidikan. Keluarga merupakan tempat yang subur yang paling efektif bagi pendidikan watak dan budi pekerti, seperti kejujuran, keadilan, keberanian, ketenangan, dan sebagainya. Keluarga juga membina dan mengembangkan peranan sosial anak, seperti hidup hemat, menghargai kebenaran, tegangan rasa, menolong orang lain, hidup damai, dan sebagainya.
Adapun peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak, setiap anggota keluarga memiliki peranan tertentu sesuai dengan kedudukannya. Mengenai peranan anggota keluarga dalam pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Ada peranan ibu dan ada pun peranan ayah. Yang dimaksud dengan peranan ibu, ada yang bilang bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Ibu dalam keluarga merupakan yang pertama kali berinteraksi dengan anaknya, yang merupakan seorang yang pertama kali dikenal dengan anaknya dari ibunya anak mengenal keamanan lahir batin. Ibu menjaga anaknya agar tetap sehat dan hidup, yang merawat anaknya dengan penuh kasih sayang tanpa mengenal lelah dan berat beban tugasnya. Dan karakteristik lingkungan pendidikan informal atau keluarga. Tujuan pendidikan lebih menekankan pada pengembangan karakter, peserta didik bersifat heterogen, isi pendidikannya tidak terprogram secara formal atau tidak kurikulum tertentu, tidak berjenjang, waktu pendidikan tidak terjadwal secara ketat atau relatif lama. Cara pelaksanaannya, pendidikan bersifat wajar, evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental, residensial tidak ada dan tidak penting. Baiklah, di sini saya Priska Yotani sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian B, yaitu lingkungan pendidikan sekolah, yaitu lingkungan pendidikan formal. Sekolah di sini memegang peran penting dalam pendidikan karena pengaruhnya itu sangat besar sekali pada jiwa anak. Di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Sekolah yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah hingga keluar sekolah dengan pendidiknya yaitu guru. Mengacu pada sistem sekolah sebagai pendidikan formal, dirancang sedemikian rupa agar lebih efektif dan lebih efisien, yaitu bersifat klasikal dan berjenjang. Untuk itu, pada suatu kelas biasanya itu murid-muridnya mempunyai kemampuan yang relatif sama dan dari kelompok umur yang sama pula. Di sini ada konsep pendidikan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sengaja didirikan atau dibangun khusus untuk tempat pendidikan. Maka dari itu, sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Mengacu pada sistem pendidikan nasional, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang tergolong pada jalur pendidikan formal memiliki karakteristik jalur pendidikannya yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di sini, semakin majunya suatu masyarakat, maka semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda yang sebelum masuk dalam proses kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi pusat pendidikan untuk menyiapkan manusia Indonesia sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, bahkan warga dunia di masa depan. Sekolah seperti ini diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan pendidikan sekolah. Secara umum, tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk insan yang memiliki kedewasaan jasmani dan rohani. Selain itu juga ada beberapa fungsi dan tujuan pendidikan formal, yaitu yang pertama ada melatih kemampuan akademis, keduanya itu melatih mental, fisik, dan disiplin, ketiga itu melatih tanggung jawab, keempat sekolah berfungsi menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan yang kelima itu membentuk identitas diri. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, pembelajaran di sekolah itu hendaknya memiliki fungsi dan tujuan yang mengacu pada pendidikan nasional. Sekolah itu hendaknya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di samping itu, sekolah sebagai satuan pendidikan bertujuan sesuai masing-masing tujuan untuk pendidikan. Nah, misalnya itu untuk pendidikan dasar, yaitu meliputi SD, MI, SDLB, dan SMP, MTS, SDLB. Yang di jenjang ini, sekolah itu bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut lagi. Sedangkan di pendidikan menengah yang terdiri atas SMK, MAK bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan kejuruan. Dan juga ada untuk pendidikan menengah yang terdiri atas SMA, MA, SMALB. Dalam jenjang ini, sekolah itu bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada guru pendidik di sekolah. Bagian A-nya itu konsep tentang guru. Guru merupakan orang pertama yang mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai budaya dan agama terhadap anak didik. Dalam proses pendidikan, guru memegang peranan penting setelah orang tua dan keluarga di rumah. Di lembaga pendidikan, guru menjadi orang pertama yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih anak didik mencapai kedewasaannya. Setelah proses pendidikan sekolah itu selesai, diharapkan anak didik itu mampu hidup dan mengembangkan dirinya di tengah masyarakat dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang sudah melekat di dalam dirinya. Guru sebagai pengganti orang tua di sekolah harus memberikan kemudahan dalam pembelajaran bagi semua anak didik agar mampu mengembangkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu tugas guru. Guru sebagai pendidik, ia harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Dengan mendidik, guru harus mampu mengembangkan potensi anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Guru sebagai pengajar, guru harus melaksanakan pembelajaran yang merupakan tugas pertama dan utama. Guru membantu anak didik yang sedang berkembang dan menyampaikan sejumlah pengetahuan yang belum diketahui anak. Lalu selanjutnya ada guru sebagai pembimbing. Anak didik harus dibimbing untuk mendapatkan pengalaman dan memiliki kompetensi yang akan mengantar mereka mencapai tujuan. Lalu selanjutnya ada guru sebagai pengarah. Guru harus mengarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Guru harus mengarahkan anak didiknya untuk berperilaku sesuai dengan ajaran anaknya. Guru sebagai pelatih. Guru sebagai pelatih bertugas untuk melatih anak didik dalam pembentukan kemampuan dasarnya sesuai dengan potensi masing-masing anak. Guru sebagai penilai, bukan hanya kemampuan sebagai intelektualnya, bukan hanya sekadar menilai kemampuan dalam menguasai mata pelajaran, tapi juga harus mampu menilai sampai mana anak sudah memahami dan melaksanakan nilai-nilai atau norma-norma dalam kehidupan. Selanjutnya, saya akan memaparkan karakteristik sekolah. Lingkungan pendidikan sekolah tergolong jalur pendidikan formal, adapun karakteristiknya antara lain sebagai berikut. A. Secara faktual, tujuan pendidikan lebih menekankan pada pengembangan intelektual. Peserta didiknya bersifat heterogen, isi pendidikannya terprogram secara formal atau kurikulumnya tertulis, terstruktur, berjenjang, dan bersinambungan. Waktu pendidikan terjadwal secara ketat, relatif lama. Cara pelaksanaan pendidikan bersifat formal dan artifikal.
Lalu selanjutnya, evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis, kredensial ada dan penting. Lalu pendidikan dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan non-formal. Pengertian masyarakat. Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling tergantung dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama, serta pada umumnya bertempat tinggal di wilayah tertentu, dan ada kalanya mereka memiliki hubungan darah atau memiliki kepentingan bersama. Masyarakat dapat merupakan suatu kesatuan hidup dalam arti yang luas maupun dalam arti yang sempit, seperti masyarakat bangsa ataupun kesatuan kelompok kerabatan di suatu desa dalam suatu marga. Masyarakat dalam arti luas pada umumnya lebih abstrak apabila dibandingkan dengan masyarakat dalam arti sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rian Akbar Gustiana dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang kebudayaan sebagai bagian dari masyarakat. Menurut Taylor, kebudayaan adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Hasan, kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Kebudayaan dengan wujud ideal merupakan hasil karya manusia, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi. UUD 1945 di mana di dalamnya tercantum dasar negara Pancasila. Jadi Pancasila merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang memiliki nilai kehidupan yang tinggi bagi bangsa Indonesia, sehingga diakui dan dijadikan dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebudayaan dengan wujud kelakuan berpola. Misalnya, pola kehidupan yang berlaku di masyarakat seperti sistem marga dalam kehidupan keluarga suku Batak. Terus melaksanakan upacara ngaben atau membakar mayat bagi masyarakat Bali. Begitu juga misalnya peringatan kematian dengan istilah dalam bahasa Sunda tiluna, itu artinya hari ketiga kalau nggak salah ya, 3 harian gitu. Terus ada 7na, itu 7 harian. 40-na itu 40 harian. Itu merupakan hasil budaya sebagai peninggalan agama Hindu. Dalam ajaran Islam, upacara-upacara semacam itu sama sekali nggak ada, bahkan tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan ajaran agama. Kebudayaan dengan wujud fisik, misalnya bangunan-bangunan seperti Masjid Istiqlal, Jalan Tol, Candi Borobudur, dan lain-lain. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.